Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi kita mempunyai pilihan untuk mempersiapkannya. Namun, dampak dari bencana tidak dilihat dari kekuatan bencana tersebut, tetapi kita sebagai masyarakat bagaimana cara kita menghadapi dan mempersiapkannya. Maka dari itu, saya Yola Afrinisa Cindardewi dari Universitas Bina Sehat PPNI akan menyampaikan narasi berjudul The Value of Resilience. Peran strategi perawat sebagai penguat ketahanan dalam manajemen bencana. Pernahkah kita berpikir mengapa setiap tahun berita yang muncul ialah berita tentang bencana? Hari ini banjir, besok kebakaran hutan, mungkin esok lusa adalah gempa bumi. Seolah-olah bencana merupakan bagian kehidupan dari masyarakat Indonesia. Hal itu bukan tanpa alasan. Indonesia juga berada di jalur pertemuan 3 lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan juga lempeng Pasifik. Selain itu, Indonesia juga berada di jalur Ring of Fire yang memiliki banyak gunung api aktif. Di sisi lain, banyak terjadi alih fungsi lahan, perubahan lingkungan, juga perubahan iklim yang menjadi pemicu untuk terjadinya bencana. Data dari BNPB menunjukkan bahwa setiap tahunnya Indonesia mengalami ribuan bencana. Dampaknya tidak hanya rumah atau infrastruktur yang rusak, tetapi juga menelan banyak korban jiwa, korban cedera, dan trauma psikologis, serta terganggunya pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, kita tidak boleh hanya sibuk ketika bencana sudah terjadi. Yang jauh lebih penting ialah bagaimana kita mempersiapkan masyarakat agar siaga dalam menghadapi bencana tersebut. Maka dari itu, disinilah kita belajar arti dari resilient atau ketahanan. Lalu, siapakah yang berperan penting dalam menghadapi ini dan menyuarakan ketahanan atau resilience? Jawabannya ialah kita sebagai perawat. Mengapa perawat? Karena perawatlah yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan kedekatan tersebut, perawat memiliki kesempatan jauh lebih besar untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Tidak hanya itu saja, perawat juga menolong ketika bencana terjadi dan mendampingi masyarakat pemulihan ketika pasca trauma bencana. Agar mudah mengingatnya, saya merangkum dalam kata S, I, A, G, A. Siaga. S. Surveillance dan screening resiko. Pada tahap kali ini, perawat melakukan pendataan dan juga pengkajian terhadap masyarakat. Perawat melakukan identifikasi wilayah beresiko dan juga mendata kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan juga penyandang disabilitas. Serta perawat juga memetakan masalah penyakit yang mungkin muncul ketika bencana itu terjadi. Informasi ini merupakan informasi dasar untuk kesiapsiagaan penanganan yang dilakukan secara cepat dan tepat. I. Informasi dan edukasi. Di sini, perawat sebagai tenaga pendidik, perawat mengajarkan bagaimana cara menyelamatkan diri ketika bencana itu terjadi. Kemudian, hal-hal apa saja yang harus ada di dalam tas siaga. Dan juga perawat mengajarkan bagaimana pertolongan pertama dan BHD atau bantuan hidup dasar. Dan juga perawat mengajarkan tentang menjaga kebersihan lingkungan agar tidak terjadi wabah setelah bencana itu terjadi. A. Asuhan keperawatan. Pada saat bencana, perawat adalah tenaga kesehatan yang berada di garis terdepan. Mereka melakukan triase guna untuk memprioritaskan korban dengan cara menjaga kepatenan jalan nafas, kemudian mencegah terjadinya shock, dan juga menghentikan perdarahan. Semua itu dilakukan secara cepat, tepat, dan juga tenang meskipun di bawah tekanan kegawat daruratan. G. Gerakan kolaborasi. Bencana tidak dapat ditangani oleh perawat saja. Perawat harus berkolaborasi dengan profesi lainnya, seperti halnya dokter, BPBD, PMI, TNI dan Polri, dan juga organisasi kemanusiaan. Kolaborasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas evakuasi, penyaluran bantuan, dan juga pelayanan menjadi lebih cepat, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi.
Dan yang terakhir yaitu A, adaptasi dan pemulihan. Tugas perawat tidak berhenti ketika kondisi dinyatakan aman, tetapi perawat harus tetap mendampingi dengan cara rehabilitasi, kemudian pemantauan kondisi kesehatan, dan juga konseling mental. Mengapa hal itu dilakukan? Ya, tujuannya tetap sama, agar para korban tidak hanya bangkit secara fisik, tetapi bangkit secara mental dan sosial. Pada akhirnya, ketahanan terhadap bencana bukan hanya tugas dari pemerintah saja, tetapi ketahanan dibentuk oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita sebagai perawat adalah penggerak utamanya. Melalui konsep siaga, kita sebagai perawat hadir dalam semua fase bencana, mulai dari mencegah, menolong, dan membantu masyarakat bangkit kembali. Karena kekuatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari seberapa cepat ia membangun kembali gedung yang roboh, tetapi seberapa kuat masyarakatnya dapat bangkit setelah diterpa bencana. Karena di balik masyarakat yang tangguh, ada sosok perawat yang selalu hadir dengan ilmu, kepedulian, dan pengabdiannya.